Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nivanda Dwi Nur Cahyati, NIM 19007016030. Saya di sini akan menjelaskan tentang lapisan masyarakat menunjukkan kelas komunitas. Pengertian stratifikasi sosial. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, pengertian konsep stratifikasi sosial adalah dengan berpikir membanding-bandingkan kemampuan dan apa yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Sadar atau tidak, pada saat kita mulai membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya ke dalam suatu golongan tertentu, pada saat itu pula kita sudah dapat membagi masyarakat ke dalam golongan lapisan-lapisan sosial tertentu. Dalam proses pelapisan sosial pada masyarakat desa, berbeda dengan proses pelapisan sosial pada masyarakat kota. Karena pada dasarnya desa secara geografis merupakan tempat yang sangat agraris, sehingga menuntut masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani. Dengan karakteristik masyarakatnya yang tradisional dan homogen serta mempunyai sistem kekerabatan yang sangat kuat antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan proses pelapisan sosial pada masyarakat kota, di mana satu ciri khas yang melekat pada masyarakat ini adalah industrialis dan faktor ekonomi, lebih mendominasi pada setiap kelompok masyarakat. Perbedaan ini dapat dilihat secara jelas dengan cara membanding-bandingkan dengan proses pembentukan lapisan sosial pada masyarakat yang beraneka ragam. Terdapat perbedaan antara stratifikasi sosial dengan kelas sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Perbedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai, baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, dan budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kelas sosial adalah sebagai suatu strata atau lapisan orang-orang yang berkedudukan sama dalam kontinum atau rangkaian kesatuan status sosial, dan para anggota suatu kelas sosial saling memandang satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat yang setara, serta menilai diri mereka secara sosial lebih hebat dari beberapa orang lain dan lebih rendah daripada beberapa orang lainnya. Pada abad ke-19, istilah kelas sosial menjadi pusat perhatian Karl Marx yang digunakan untuk menganalisis suatu kesenjangan sosial yang berakar dari kondisi ekonomi masyarakat dengan gagasannya, yaitu semua perkembangan sosial, politik, dan intelektual disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi, dan bahkan semua tindakan manusia selalu dimotivasi oleh motif ekonomi. Dan manusia membuat sejarah sendiri, tapi bukan dalam kondisi pilihannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada dasar pelapisan sosial. Dapat dilihat dari ukuran kekayaan. Adalah pemilik kekayaan yang paling banyak termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut mencakup harta benda, mobil, rumah, tanah, dan sebagainya. Pada ukuran ini, setiap kelompok masyarakat akan dilihat menempati posisi lapisan paling atas. Apabila para kelompok ini memiliki sebuah kekayaan yang sangat melimpah dibanding dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada ukuran kekuasaan. Adalah pemilik kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar atas posisi jabatannya. Dia akan menempati posisi lapisan atas.
Kekuasaan merupakan sisi lain di luar individu maupun kelompok. Kekuasaan biasanya berorientasi pada sebuah kedudukan seseorang dalam menempati sebuah jabatan paling tinggi di masyarakat. Semakin tinggi kekuasaan yang dia dapatkan, maka semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya ada ukuran kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati mendapat tempat yang teratas. Ukuran semacam ini banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa. Karena itu, ukuran yang digunakan bukanlah seberapa banyak hartanya atau setinggi apa jenjang pendidikannya, namun lebih kepada sisi peran-perannya yang baik, sikap dan perilaku sangat bijaksana dan berwibawa di masyarakat. Dan kerap kali orang yang kaya dan yang miskin akan sama di mata masyarakat yang menggunakan ukuran kehormatan. Selanjutnya ada ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga sebagai ukuran dalam menentukan lapisan sosial paling atas yang dipakai oleh masyarakat untuk menghargai ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi pula peluang posisi dalam menempati posisi lapisan paling atas. Dalam sistem pelapisan masyarakat terdapat dua bentuk, yaitu stratifikasi sosial tertutup atau closed stratification dan stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Menurut J. Milton Yinger tahun 1966, secara teoritis, keterbukaan suatu sistem stratifikasi diukur oleh mudah atau tidaknya dan sering atau tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu memperoleh status dalam strata yang lebih tinggi. Setiap anggota masyarakat dapat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sedangkan stratifikasi sosial yang tertutup ditandakan dengan keadaan manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Dalam masyarakat, setidaknya ada tiga macam kedudukan, yaitu ada eksklusif status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaninya dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua ada active status, adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka. Bagi siapa saja, hal mana tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Seseorang yang ingin menjadi pemain bulu tangkis yang handal tentunya harus berlatih bulu tangkis dengan tekun. Seseorang yang ingin menjadi dokter tentunya harus belajar kedokteran. Yang ketiga ada ethnic status, satu bentuk kedudukan yang mempunyai hubungan erat dengan ethnic status, yaitu kedudukan yang diberikan karena alasan-alasan tertentu, dalam arti bahwa suatu kelompok, golongan, atau masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa, yang memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.